الحمد لله الحمد لله الواحد القهار يكور الليل على النهار وسخر الشمس والقمر وكل شيء عنده بمقدار أشهد أن لا إله إلا الله الملك الجبار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار اللهم صل على نور الأنوار والسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة أولا بتقوى الله وطاعته ولزوم أوامره وكثرة مخافته فإن التقوى شعار المؤمنين ودثار المتقين ووصية الله في وفيكم أجمعين. معاشر المسلمين, sidang Jumu'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengawali perkumpulan kita di hari yang mulia ini, di rumah Allah yang mulia ini, marilah kita sama-sama menjadikan puji dan syukur ta'zim kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya zahiran wa batinan, nikmat yang kalau kita hitung tak sanggup kita, nikmat yang kalau kita jumlah tak mampu kita. Mudah-mudahan dengan syukurnya kita segala nikmat Allah akan jadi sababiyah, akan jadi wasilah perantara ditambahkannya nikmat Allah untuk kita, nikmat yang semakin manfaat dan barakah fid dini wad dunya wal akhirah. Salawat dan salam tak lupa marilah kita haturkan kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita di dunia ini termasuk umat yang taat menjalankan syariat Allah dan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu dengan satu doa dan harapan besar kita, mudah-mudahan kelak fi yaumil qiyamah kita semuanya beserta keluarga kita mendapatkan asy-syafa'atil 'uzma, pertolongan agung dari makhluk agung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa khatib berpesan kepada pribadi khatib yang penuh kelemahan dan kekurangan ini secara khusus, dan juga kepada hadirin sidang Jumu'ah secara umum yang dimuliakan Allah. Marilah kita senantiasa meningkatkan kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taqwa dalam arti yang sesungguhnya imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Kita laksanakan seluruh perintah Allah tanpa terkecuali, dan kita jauhi segala larangan Allah pun tanpa terkecuali. Mudah-mudahan takwa inilah yang akan menjadi benteng kokoh melindungi kehidupan kita dari segala bentuk kemungkaran, kemaksiatan dan dosa. Mudah-mudahan benteng inilah, takwa inilah yang kelak akan menghantarkan kita menghadap Allah dalam kondisi husnul khatimah radiyatan mardiyah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumu'ah yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kemuliaan kepada sebagian makhluknya atas sebagian makhluk lain. Allah memuliakan sebagian manusia atas manusia lain. Allah memuliakan sebagian tempat atas tempat lain, dan Allah pun memuliakan sebagian waktu atas waktu yang lain. Hari ini kita masuk di bulan Dzulqa'dah, deretan bulan yang ke-11 dari kalender Hijriah, dan Dzulqa'dah adalah satu dari 4 bulan Muharram, satu dari bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
memiliki keistimewaan dibandingkan bulan-bulan yang lain adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan, dan di antara 12 bulan itu Allah pilih 4 bulan yang dimuliakan Allah. Itulah ketentuan agama Allah yang lurus. Maka janganlah kalian berbuat kezaliman selama berada di 4 bulan mulia itu, dan perangilah orang-orang yang melakukan kemusyrikan dengan segenap perlawanan, sebagaimana mereka secara total juga memerangi kalian. Dan ingatlah, sesungguhnya Allah akan selalu membersamai orang-orang yang bertakwa. Dari ayat yang singkat ini kita dapat mengambil pelajaran berdasarkan kajian dan telaah sebagian mufassirin. Berdasarkan ayat ini kita mendengar firman Allah bahwasanya di dalam kehidupan manusia ada 4 bulan suci. Kemudian isyarat tentang adanya 4 bulan Muharram, 4 bulan yang dimuliakan Allah, ditegaskan kembali oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah gerangan 4 bulan itu? Maka ketika haji wada, belum menyampaikan khutbahnya di hadapan para sahabat dengan menyatakan sabdanya, inna zaman istadaraka hayatihi yawma khalaqallahu samawati wal ard minha arba'atun hurum thalathatun mutawaliyatun dhul qa'dah dhul hijjah al-muharram wa rajab mudhar alladhi baina jumada wa sya'ban. Ternyata berdasarkan keterangan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 4 bulan yang dimaksud mulia oleh Allah dalam ayatnya tadi adalah 4 bulan berikut, 3 berurutan, yakni Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah dan Muharram, sedangkan 1 terpisah di antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban, itulah Rajab Mudhar. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, terlepas tentang nama dan posisi ke-4 bulan ini dari deretan 1 tahun yang kita punya, maka kembali mari kita ingatkan bahwa 4 bulan ini memiliki keistimewaan dibandingkan dengan bulan lain. Ada added value, nilai tambah di bulan-bulan ini dibandingkan bulan lain. Maka adalah Imam At-Tabari di dalam tafsirnya mengatakan keistimewaan daripada 4 bulan ini adalah manakala orang melakukan satu amal kebajikan, pahalanya akan dilipat gandakan. Pun sebaliknya, jika ada orang melakukan perbuatan salah dan dosa, maka dosanya akan juga dilipat gandakan. Sehingga kemudian ada satu benang merah yang bisa kita fahami dari kesimpulan ayat berdasarkan tafsir Imam Tabari, betapa Allah mengingatkan apa yang semestinya kita lakukan di bulan mulia ini, terutama di bulan Dzul Qa'dah. Pertama kata Allah, fala tadhlimu anfusakum, fala tadhlimu fihinna anfusakum, jangan pernah kalian melakukan tindak kezaliman selama berada di bulan Muharram. Ma huwa dzulmu? Apa itu kezaliman? Ulama memberikan definisi secara singkat bahwa zalim adalah wad'u syai'i fi ghairi mahallih, menempatkan sesuatu, mengucapkan sesuatu, melakukan sesuatu, bersikap atas sesuatu bukan pada tempatnya. Artinya menempatkan sesuatu tidak secara proporsional, itulah kezaliman. Jika diri kita semestinya kita posisikan sebagai hamba Allah yang mestinya taat kepada Allah, ibadah kepada Allah,
Maka jika suatu ketika kita tidak beribadah kepada Allah, kita melalaikan Allah, kita jauh dari Allah, berarti kita sudah memposisikan diri kita pada posisi zalim, karena sudah bias menyimpang dari posisi yang semestinya. Bulan Muharram mengingatkan agar kita mencegah diri dari tindak kezaliman. Hadirin yang dirahmati Allah, orang seringkali memaknai kezaliman adalah tindak aniaya seseorang pada orang lain, padahal tidak seperti itu. Kezaliman itu sejatinya sebelum dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, maka sesungguhnya manusia lebih sering melakukan kezaliman terhadap dirinya sendiri. Jika ada manusia dalam satu hari tidak berinteraksi dengan manusia lain, tentu dia akan terhindar dari kezaliman dengan orang lain. Tapi belum tentu dia terhindar dari kezaliman atas dirinya sendiri. Satu contoh, orang sehari di rumah nggak ketemu orang, tapi dia tidak sholat. Itulah kezaliman yang dia lakukan terhadap dirinya. Bagaimana dia menempatkan badannya, dirinya tidak sholat untuk mengabdi kepada Allah. Maka kalau kita hitung dari perputaran waktu dari bulan ke bulan, berapa sering sesungguhnya kita melakukan kezaliman terhadap diri sendiri sebelum zalim kepada orang. Maka ulama mengajarkan berdasarkan hadis Rasulullah, betapa beliau menganjurkan kepada kita agar sering-sering membaca doa agar terhapuslah kezaliman kita. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampunilah kezaliman diri kami, kezaliman yang dilakukan untuk diri kami sendiri sebelum terhadap orang lain. Ya Allah, betapa diri ini sering melakukan dosa karena zalim terhadap pribadi sendiri. Dan jika Engkau tidak mengampuni dosa kami, merahmati diri kami, sungguh kami adalah orang yang merugi. Singkat kata, kesimpulan dari doa ini, ada hubungan linier, garis lurus antara doa memohon keampunan atas kezaliman diri dengan ayat At-Taubah. Bahwa sekali lagi saudara yang dimuliakan Allah, di bulan ini ada larangan dari Allah agar jangan pernah kita melakukan kezaliman. Maka mari kita terjemahkan larangan kezaliman ini adalah dalam bentuk perilaku. Jangan pernah kita melakukan hal-hal yang tidak manfaat. Jangan pernah kita melakukan hal-hal yang destruktif, menghancurkan diri sendiri maupun orang lain. Dengan makna mafhum al-muwafaqah, di bulan yang mulia ini tingkatkanlah amal-amal yang produktif, amal-amal yang positif, amal-amal yang akan mengangkat derajat kemuliaan kita di bulan mulia ini. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, poin kedua dan terakhir dari ayat tersebut di atas, ketika Allah katakan wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah, dan selama di bulan Muharram perangilah orang-orang musyrik secara total. Sebagian membayangkan bagaimana memerangi orang musyrik, padahal maksud ayat adalah perangilah kemusyrikan yang seringkali melekat pada diri manusia. Dalam arti, bisa jadi kemusyrikan itu melekat pada diri kita sebelum melekat pada orang. Sama seperti kezaliman, bisa jadi kezaliman itu dilakukan oleh diri kita terhadap diri kita sebelum orang lain. Maknanya, mari kita perangi segala bentuk sifat, karakter maupun sikap kita yang mungkin tanpa sadar kita seringkali menduakan Allah. Dan kita tahu menduakan Allah maknanya adalah kemusyrikan. Satu contoh sederhana, meskipun kita tidak dilabeli kemusyrikan, berapa sering kita seringkali menduakan Allah dalam aktivitas kehidupan kita. Dengan dalih kesibukan, kita seringkali menduakan panggilan Allah. Meskipun kita tidak nyata-nyata disebut orang musyrik, tapi ada gejala kemusyrikan. Dengan alasan sibuk entry data, menyelesaikan tugas kantor, mengurusi proyek, lobby dan seterusnya, akhirnya panggilan Allah dinomorduakan daripada kepentingan duniawi kita. Itulah unsur indikator adanya gejala manusia menduakan Allah. Dan hati-hatilah
Karena ketika manusia sudah seringkali terjebak pada hal sikap menduakan Allah perlahan-lahan, bisa jadi kumpulan kemusyrikan kecil atau asyirkul khafi menggelembung menjadi asyirkul jali. Maka di bulan mulia ini, sucikan hati kita dari segala bentuk sikap yang menunjukkan kemusyrikan kita tanpa sadar, agar kita terjagab dalam kesucian dan kemuliaan. Mulia Muharram, mulia Dzulqa'dah, mulia pula kita yang mampu menjaga kemuliaan diri di tengah bulan suci ini. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk senantiasa menjaga kesucian kita, kesucian yang sudah kita raih di bulan Ramadan, kesucian yang sudah kita dapat di bulan Syawal, kesucian yang harus kita pertahankan dan kita jaga dengan konsisten dan istiqamah sepanjang waktu. Bukan hanya Syawal, bukan hanya Dzulqa'dah, tapi sepanjang masa hidup kita. Mudah-mudahan kita bagian dari orang-orang yang istiqamah menjaga kesucian diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadha fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lis-sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا طهرنا ومولانا محمد. الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. واعلموا عباد الله أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحات بقدسه وثلث من عالمي جنه وإنسه. وقال تعالى لنبيه قولا كريما تعظيما له وتكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقية القرابة والصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا رافع الدرجات ويا دافع المهمات إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة والظالمين ودمر أعداءك أعداء الدين وأعل كلماتك إلى يوم الدين وانصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة.